Penghormatan dan tangisan Abu Bakar pada jenazah Rasulullah dan wasiatnya sebelum meninggal dunia. Abu Bakar menangis. Kenapa? Dengan langkah berat dan pelan, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melangkah ke pintu masjid dengan kepala yang terlilit kain dan kedua telapak kaki yang tidak mampu menopang tubuhnya. Lalu beliau naik ke mimbar dengan lemah dan dengan tangan gemetar. Beliau menghadap kepada orang-orang dengan raut wajah yang nampak sekali, raut muka orang yang menunjukkan tanda-tanda sakit. Kemudian beliau berkhutbah dengan suara bergetar, seakan-akan beliau akan berpisah dengan dunia. Sesudah mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berkata, "Hai golongan muhajirin, orang muhajirin, kalian menjadi bertambah sedangkan kaum Ansor tetap seperti itu keadaannya, tidak bertambah. Sehingga mereka bagi manusia bagaikan garam dalam makanan. Siapa di antara kalian yang berkuasa yang membuat bahaya bagi suatu kaum dan memberikan manfaat bagi kaum yang lain, maka muliakanlah orang-orang di antara mereka dan bebaskanlah orang yang berbuat kesalahan di antara mereka." Nabi berkata dengan mata berlinang sambil melihat dengan tajam para sahabatnya, "Sesungguhnya seseorang disuruh memilih oleh Allah antara dunia dan antara yang ada di hadiratnya, maka hamba itu memilih yang ada di hadirat Allah." Mendengar itu, Abu Bakar menangis terseduh-seduh, sehingga membuat orang-orang yang hadir terkejut. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Abu Bakar berkata, "Kami akan menebus engkau. Kami akan menebus engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Kami akan menebus engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu kami." Orang-orang membalikan pandangannya dan menggerakkan alisnya keheranan dan bertanya-tanya, apa yang membuat Abu Bakar menangis? Padahal Nabi SAW berbicara tentang seorang hamba yang disuruh memilih untuk berada di hadirat Allah dan dunia. Hamba tersebut lebih memilih untuk berada di hadirat Allah. Mengapa Abu Bakar menangis terseduh-seduh? Tetapi akhirnya orang-orang yang mengetahui dari pemberitahuan Abu Bakar sendiri bahwa seorang hamba yang memilih untuk berada ke hadirat Allah adalah Nabi SAW itu sendiri. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah kamu menangis Abu Bakar." Kemudian Nabi SAW kembali menghadap kepada orang-orang dan berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang paling setia kepadaku secara moral maupun materi kecuali Abu Bakar. Jika aku diperbolehkan menjadikan seseorang sebagai kawan yang sangat dekat selain dari Tuhanku, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi cukuplah persaudaraan dalam Islam dan cinta kasihnya. Janganlah satu pintu dalam masjid melainkan harus ditutup kecuali pintu rumah Abu Bakar." Selang beberapa waktu di sana, di ujung kota Madinah, Abu Bakar ingin beristirahat di rumahnya dan membereskan sebagian urusannya. Tidak berapa lama kemudian, datanglah seseorang dengan tergesa-gesa menyampaikan berita duka. Abu Bakar bagai disambar petir mendengar berita tersebut. Bahkan, ia mungkin kehilangan keseimbangan. Dengan suara parau dari air mata yang bercucuran, seseorang berteriak, "Ya Abu Bakar, ya Abu Quhafah." Abu Bakar keluar. Setelah mengambil nafas dalam-dalam dengan suara berat dan air mata bercucuran, orang tersebut berkata, "Rasulullah SAW telah wafat." Hati Abu Bakar gemetar, kedua matanya berlinang air mata. Musibah itu sangatlah menyakitkan. Petir telah menyambar dan mematikan. Abu Bakar kehilangan keseimbangan. Ia merasa bahwa bumi bergerak di bawahnya dan gunung-gunung bergelombang di sekelilingnya. Dengan hati berduka, Abu Bakar bergegas mendatangi masjid Rasulullah SAW. Saat itu, orang-orang sudah ramai. Ada yang berdiri dan sebagian ada lagi yang duduk, meratap dan menangis, mengucapkan perkataan yang tidak jelas dengan derayan air mata. Abu Bakar merangsak masuk ke dalam rumah tanpa mempedulikan teriakan dan ratapan orang-orang. Ia dapati Nabi SAW ditutupi di salah satu pojok rumah. Lalu Abu Bakar menyingkapkan kain yang menutupi tubuh Nabi SAW perlahan-lahan dan membungkukkan badan, memberikan ciuman perpisahan. Bau harum seketika itu masuk ke hidung Abu Bakar. Abu Bakar berkata dengan berlinang air mata, "Alangkah bagusnya engkau dikala hidup, dan alangkah bagusnya engkau ketika wafat." Beberapa tahun kemudian, setelah Nabi wafat, Aisyah menceritakan, sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, ia menyampaikan wasiat kepadanya, "Aisyah, tolong berikan seluruh hartaku. Jika ada yang bertambah setelah aku menjabat sebagai khalifah, kembalikanlah kepada negara melalui khalifah yang terpilih setelahku." Kata Abu Bakar menjelang detik-detik wafatnya. Tentu saja Aisyah sedih mendengar wasiat itu. Bukan karena apa-apa, tetapi karena ia merasa akan ditinggal oleh sang ayah. Belum 3 tahun Rasulullah meninggalkannya, kini ia akan ditinggal oleh Abu Bakar. Dan benar, Abu Bakar wafat tak lama setelah itu. Kemudian Aisyah pun memeriksa seluruh harta ayahnya.
kami memeriksa seluruh harta Abu Bakar. Tidak ada yang bertambah dari hartanya kecuali unta yang biasa dipergunakan untuk menyirami kebun dan seorang hamba sahaya pengasuh yang menggendong bayinya. Mendengar itu, Umar bin Khattab berkata sambil terseduh, Allah merahmati Abu Bakar, dan sungguh ia sangat merepotkan penerusnya.